Ya, Shalom. Kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri, bareng. Berdiri, duduk. Ya, ayo ikutin aja. Berdiri lagi, duduk lagi, duduk lagi, berdiri. Ayo belajar taat. Duduk, berdiri, duduk, duduk lagi, berdiri, duduk. Ya, di rumah tolong diulang-ulang ini. Satu putaran itu 12 kali. Terus setelah 12 kali berhenti 1 menit duduk ya. Terus ulangi lagi sampai 12 kali, sampai 48 kali. Ini olahraga yang paling ringan tetapi dampaknya bagus. Ya, kita udah coba di rumah dan ini ada yang ngajarin memang. Ya, jadi kita coba aja supaya tetap sehat. Ya, nggak berat kan, cuma duduk ya. Ya, ya. Selamat datang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita fokus hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus, Raja Semesta. Jemaat GBHT Kudus. Amin.
Ibadah doa puasa sehati 29 Oktober 2029 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus Purna 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersama-sama kita baca, lalu Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ibadah ini dikuduskan di dalam kemuliaan Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta. Amin. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Ada sukacita di dalam hati kita? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bersama Yesus, Lakukan Perkara Besar. Kita pakai gaya ya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami ada saat ini itu semua karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di gereja tempat kami masing-masing, memberkati kami, menyembuhkan kami, bahkan memberikan kami sukacita yang berasal daripada-Nya. Saat ini kami merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang tiada duanya ya Bapa. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya. Ya Rabaya, Kami sungguh percaya Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terjadi saat ini. Memulihkan hati kami Tuhan. Menyembuhkan sakit kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan yang berasal daripada-Mu. Ya ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Yesus.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Segala hormat, puji, Ya ralaya sandara Ya Rala. barala baba baba ye sandara. terima kasih Tuhan Yesus. Ya ralaba ya sandara baya sandara. Kau sungguh baik dalam hidup. Amin. Rahmat baik Tuhan Yesus. Ya karena untuk Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak disembah, dipuji, dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan baca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan Roh Kudus dalam membacakan firman-Mu. Yang percaya firman-Mu menguatkan kami. Firman Tuhan Yesus meneguhkan kami. Firman Tuhan Yesus membenarkan kami. Dan kami percaya kami juga dimampukan untuk melakukan semua praktek firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Tuhan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Tuhan Yesus dan yang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Tuhan Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Tuhan Yesus dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel, lalu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian.
Lalu Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan Tuhan Yesus kembali ke kota, Tuhan Yesus merasa lapar. Dekat jalan Tuhan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Tuhan Yesus tidak mendapat apa-apa dari pohon itu selain daun-daun saja. Kata Tuhan Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid Tuhan Yesus lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kami minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Pertanyaan mengenai kuasa Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Tuhan Yesus mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada Tuhan Yesus dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Tuhan Yesus, kami tidak tahu. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan kerjakanlah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Tuhan kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan
sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepada Tuhan Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bersama-sama, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Tuhan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Dan mereka berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap Tuhan Yesus Yesus nabi. Amin. Bapa di surga, terima kasih kesempatan bagi kami juga untuk membuka hati kami, pikiran kami bagi Roh Kudus yang akan menjelaskan firman-Mu itu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom. Saudara, ibadah kita ini tidak tergantung kepada siapa saja. Ibadah kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus saja. Amin. Kita lihat beberapa ayat yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Dimulai dari ayat yang kedua, ada yang bisa baca enggak? Bawa Alkitab enggak? Buka Alkitab. Matius 21 ayat yang kedua. Ya, kan Alkitab, kitab suci. Kalau ini handphone suci. Amin. Iya harus suci, nggak boleh ada yang nggak benar di dalamnya, ya kan? Harus dibuat suci. Jadi kalau ada WA yang tidak baik, WA yang ngomongannya kotor, segera dihapus. Karena namanya sekarang handphone suci. Iya. Iya. Dennis baca ayat yang kedua deh, Dennis dulu. Ayat 2. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya dan dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Amin. Iya, suaranya suara orang ngantuk kayaknya. Iya di depan. Depan aja udah biar nggak tidur sih. Iya. Kalau perlu di depan jemaat. Jadi kalau gini-gini tahu jemaat ya. Ya, ini yang dibaca tadi yang Denis baca tadi keledai atau kedelai? Ah? Keledai. Tahu bedanya keledai sama kedelai?
Kalau dia ya, ya udah bangun, dia udah bangun ya, puji Tuhan. Ya, saudara, kenapa sih Tuhan nggak suruh orang nyari kuda gitu? Ya ada loh, maksud nggak ada? Ada lah. Kenapa bukan kuda, tetapi kan keledai? Keledai liar ya. Kuda juga ada yang liar loh, susah ditaklukkan loh. Pernah lihat itu orang di Meksiko tuh naik kuda liar, wah loncat-loncat terus. Iya, belum ya? Ya. Kenapa keledai? Katanya apa? Dia liar. Ada lagi yang lain? Kenapa keledai? Hah? Bodoh. Makanya lo bodoh ya kayak keledai gitu. Aku lihat ke tembok lo, nggak lihat siapa-siapa lo. Iya. Kenapa lagi Rum? Gak ada yang lain. Kesian deh lo. Masa di Israel nggak ada yang lain? Aduh. Kenapa Popo? Hah? Apa? Oh nggak ada kendaraan. Iya. Dulu Grabnya pakai keledai. Jadi kalau Popo ke sini pakai keledai gitu kan. Kenapa keledai? Yati. Nggak tahu ya, dia bilang nggak tahu aja nggak apa-apa. Kenapa? Apa? Dwi, kenapa keledai? Ini. Kenapa Ibu Gembala keledai? Penurut. Penurut ya. Ya, kalau dilihat, kalau di Alkitab pernah diceritakan keledai itu ada keledai liar gitu kan, tadi ditaklukkan. Ada juga keledai bodoh gitu kan. Tapi yang di sini bodoh ya. Oh, iya, 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 ya. Kamu jangan ngatain orang gitu ya. Oh iya, ya. Ya, kenapa keledai, saudara? Ya, karena kenapa? Tadi udah bodoh. Tadi kalau di tempat lain dibilang keledai itu keledai beban, ya dia bawa beban, ya. Terus keledai itu nggak ada yang disombongkan, udah bodoh, liar, beban gitu kan, nggak ada yang disombongkan, ya. Iya, dia nurut aja. Tahu keledainya si Biliam bin Peor, Biliam, ya kan, dia nurut aja, ya. Nah, kenapa Wi? Ya, katanya siapa tadi? Karena nggak ada lagi yang lain. Kenapa Wi? Karena itu gambaran daripada apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. Tuhan Yesus mau melakukan, memindahkan beban-beban manusia kepada dirinya sendiri. Yang pertama. Nah keledai itu nggak ada yang dibanggakan. Kita tahu nggak bahwa Tuhan Yesus nggak membanggakan diri ya. Ya dia merendahkan diri sekali. Nah, jadi keledai itu bisa disamakan dengan hamba. Ya, dia hamba. Nah, makanya saudara secara positif keledai itu rendah hati dan keledai itu membawa bebannya orang lain. Jadi kita gambaran Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu yang mulia, dahsyat dan luar biasa, tapi bahwa merendahkan diri menjadi seorang hamba, bahkan mati di kayu salib. Ya, makanya Tuhan Yesus enggak milih kuda karena kuda lambang kesombongan.
ya kan? Orang kalau punya kuda bangga banget, tapi kalau punya keledai, ya kan, susah banget. Ya, jadi itu yang menjadi hamba Tuhan. Nah, sekarang kalau kita mau menjadi hamba Tuhan Yesus itu mulia enggak? Karena segala kebodohan, segala kebebalan, segala beban itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi sekarang kita bukan lagi hamba yang kayak tadi bebal bodoh, beban berat dan segala macam, tetapi sebaliknya yang sudah dibebaskan. Ya, saudara dan saya sudah dibebaskan belum? Iya, sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus sebebas-bebasnya. Ya, nggak ada beban lagi dalam kita. Cuma beban memang Tuhan Yesus taruh, bebannya Tuhan Yesus. Bebannya itu berat nggak? Enggak, Tuhan Yesus bilang bebanku ringan. Jadi ditukar beban duit yang berat itu, ya sakit penyakit, beban sama suami, beban sama tetangga, ya udah dibeban, udah dipikul sama Tuhan Yesus. Iya, sudah dilepaskan. Nah masalahnya sekarang kamu mau dilepaskan enggak? Iya, harusnya mau ya. Itu dikatakan Tuhan memerlukannya. Jadi kalau kita jadi orang yang rendah hati, orang yang mau memikul bebannya orang lain, ya kan? Beban pekerjaan Tuhan, ya. Kita menjadi orang yang diperlukan sama Tuhan Yesus. Saudara mau diperlukan sama Tuhan Yesus? Sebenarnya nggak ada apa-apanya kita kan? Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus, Tuhan mau ya memakai kita ya menjadi alatnya. Saudara mau ngomong soal hamba ya, saudara dulu yang punya gedung ini yang Tuhan percayakan sama dia pernah ngomong sama saya ya, Siti Mariam ya. Dwi kenal nggak Siti Mariam? Bener ya. Ya Popo nggak tahu, si Arum juga nggak tahu gitu kan, belum lahir mereka. Maksudnya belum lahir di GBHT Kudus gitu kan. Denis tahu nggak? Oh, tahu ya, Denis kerja sini. Bu Alfrida tahu nggak? Tahu ya, pernah ketemu ya. Ya, dia bilang begini, kalau saya kedatangan 2 tamu, yang satu wali kota, yang satu lagi pendeta katanya. Mana yang mesti dilayani dulu? Ya, pendeta atau pendekar? Ya memang kebanyakan orang pasti wali kota lah, ya kan? Nah wali kota itu wah penting dan bisa apain aja gitu kan. Kalau pendeta kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kan? Nah ternyata dia mengatakan saya akan layani pendeta dulu. Ya, kenapa? Karena dia dari Tuhan. Ya, kalau wali kota kan bukan dari Tuhan, dari rakyat. Makanya sekarang nih ada pemahaman yang salah. Katanya suara rakyat adalah suara Tuhan, pret. Pakai pret pokoknya. Gak bisa, walaupun rakyat itu berkuasa di Indonesia, tetap suara Tuhan adalah suara Tuhan. Amin. Terus jangan ikut-ikut loh. Suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Enggak bisa. Ya. Ya. Jadi tetap suara Tuhan itu adalah yang nomor 1. Makanya saudara nanti, apa Bu Gembala? Minum ya? Kalau saudara kedatangan tamu, ada pendeta, terus ada wali kota, ingat. Ya, yang dilayani siapa dulu? Ya, kalau ada Tuhan sama hantu, pasti Tuhan lah ya. Tapi kebanyakan yang layani hantu dulu. Ya, nyatanya kalau udah berkelahi kan udah tanggung gitu kan. Nah, saudara Tuhan mau kita melakukannya. Ayat yang ke-13 ada bisa tolong baca. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, rumah doa. Kita tahu enggak bahwa ada rumah doa dekat dengan kita? Di mana?
Sini, nggak apa-apa di sini. Di mana lagi? Iya, di tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait kudusnya Tuhan. Bait kudus itu tempat kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi ternyata memang Tuhan Yesus ingatkan bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Nah kalau orang Kristen nggak berdoa gimana? Ya rumah doanya kosong terus. Ya, makanya banyak-banyak berdoa karena kita memang diciptakan oleh Tuhan Yesus menjadi bait kudusnya, menjadi rumah doa, rumahnya Tuhan, rumah tempat kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ya, dikatakan tadi rumah doa nih, kamu nih rumah doa, bukan sarang penyamun. Ya, udah tahu penyamun kan apa? Penyamun artinya apa ya? Apa Den? Penyamun apa tuh Den? Ansip atau tentara? Perampok. Ya, penyamun itu perampok. Ya, perampok itu khususnya dia nyari uang gitu kan, dapetin uang dengan cara yang tidak baik, ya kan? Ya. Jadi jangan dijadi doa ini menjadi sarang penyamun. Ada orang ke gereja motivasinya cari uang. Ada enggak? Ada orang yang pelayanan di gereja tujuannya cuma dapat uang, ya dapat PK gitu. Enggak boleh. Walaupun kita butuh uang, tapi itu bukan segala-galanya. Ya, rumah doa itu khususnya untuk menguduskan nama Tuhan. Memang Tuhan tuh nggak tinggal diam. Seorang pekerja layak mendapat upahnya. Jadi kalau ada kata nggak dapat upah di gereja, Tuhan buka upah di tempat yang lain kok. Ya, Tuhan punya ladang luas nggak? Luas sekali, seluruh dunia bahkan alam semesta itu menjadi ladangnya Tuhan. Makanya kalau menjadi rumah doa jangan berfokus pada uang. Demikian juga banyak gembala-gembala kalau bikin ibadah hitung-hitungan tuh. Kalau sewa ruko segini, ya kalau jemaatnya segini, aku rugi dong. Ya, nah, hitung-hitungan. Ada gereja-gereja yang harus ditutup karena hitung-hitungannya nggak masuk. Masih ada jemaatnya loh, dibubarin dulu. Jemaatnya dibubarin karena tekor nih aku nih, gitu kan. Ada orang seperti itu loh. Ya. Nah itu yang disebut kalau Tuhan Yesus bilang gembala upahan. Tahu nggak gembala upahan? Itu cuma ngejar upah aja. Ya kita nggak boleh gitu ya. Kita udah dapat macam-macam, segalanya dapat dari Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Ya, gembala upahnya itu merasa bahwa semuanya daripadaku, bukan daripadamu Tuhan. Nah, akibatnya apa? Pelayanannya selalu dinilai dengan uang. Ya, kita nggak boleh gitu, amin. Ya, berapapun yang Tuhan percayakan, apapun yang kita lakukan. Saudara yang minggu lalu kasih saudara apa Bika Ambon sama kue lumpur, masih terasa nggak kue lumpurnya? Ya, Bika Ambon ya. Ya. Nanti kita bikin Bika Jawa, oke? Ya, yang dimasak di Dwi itu Bika Jawa tuh. Ya. Nah, orang itu bilang begini, saya Pak berprinsip bahwa pelayanan itu adalah MTH, ya, ya. Melayani tanpa honor. Makanya kata dia kalau saya melayani pemuda misalkan, saya terima dulu tapi saya kembalikan uangnya. Ya. Tapi memang bagus orang seperti itu saudara, dia tidak mau nanti tujuannya hanya untuk uang, 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 uang. Ya, amin. Memang gereja butuh uang enggak? Butuh. Karena masih dalam dunia ini, nanti kalau di sorga udah nggak butuh uang. Ya, kenapa? Untuk operasional, untuk pelayanan, untuk program-program, untuk membantu orang, di pinggir jalan dan seterusnya. Jadi memang gereja membutuhkannya dan saudara dan saya harus menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Mau nggak jadi bendaharanya Tuhan? Mau nggak?
Ini Pak, kan saya ada sedikit mau bertanya. Di Kebun Jeruk itu kan persekutuan para tunanetra. Nah, waktu itu pernah kejadian di Kebun Jeruk itu masalah ruko. Tetapi rukonya itu entah kenapa bermasalah, selidiki demi selidiki, ternyata orang yang tadinya maaf ya, eh, maaf nih, kaya gitu kan, tapi entah kenapa kok dia minta minta kepada tunanetra untuk istilah kata nyawer lah gitu, kayak seperti itu, nyawer untuk meneruskan atau melanjutkan bayar ruko tersebut, padahal kan itu kan buat ibadah seperti itu Pak. Menurut Bapak itu salah apa tidak Pak? Terus itu yang pertama, yang kedua, em, seharusnya kan tunanetra itu kan memang ditugaskan atau diberikan masing-masing kegiatan, seperti ada yang WL, singer, main musik. Nah, kan mereka kan sudah jauh-jauh seperti itu kan Pak, sudah jauh-jauh, ada yang tinggal di Depok, ada yang tinggal di Bogor. Maksudnya kami ini bukannya semata-mata ingin dikasihani atau minta belas kasihan seperti itu. Sistemnya bukan sebelah mata dilihat seperti itu. Tidak ada maksud kami seperti itu Pak, tetapi tujuan para tunanetra itu kan hanya untuk bersengkuyung atau bareng gitu kan, persekutuan, saling berkecimpung lah gitu, sama-sama tunanetra seperti itu. Masa iya orang kaya, istilah kata orang kaya itu malah menyulitkan kita seperti itu loh Pak. Menurut Bapak itu tepat atau tidak seperti itu? Ya, Makasih. ya saya sih nggak mau menghakimi ya, sebab yang berhak menghakimi siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi memang gini, kalau ada orang nggak memperhatikan kita, kira-kira Tuhan perhatikan kita nggak? Lebih nggak? Lebih dari cukup nggak? Lebih dari cukup. Jadi kalau Tuhan Yesus mengizinkan kita tidak diperhatikan orang, tidak dikasih berkat sama orang, apalagi kita sudah melayani, ya udah, nggak usah terlalu pusing. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melihat, amin, amin. Ya, kadang-kadang gini, kita melayani di sini berkorban, tapi kita dapat berkatnya di sono. Karena segala sesuatu tuh miliknya Tuhan Yesus gitu loh. Jadi jangan hitung-hitungan. Di sini harus di sini loh. Ini harus bayar gitu. Andai kata misalkan gini nih. Misalkan seseorang melayani lalu orang gerejanya atau persekutuan doanya lupa ngasih PK. Ya udah nggak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Oh, kita bisa melayani Tuhan aja suatu anugerah, betul ya? Ya, saya pernah melayani satu kantor. Pokoknya dia lupa ngasih PK. Ya udah saya pulang aja, ngapain? Gak nanya-nanya tuh. Ya, besokannya dia telepon, Bapak minta maaf, aku lupa, udah disediakan. Dia mau sengaja urusan dia. Kan yang penting urusanku sama Tuhan Yesus dong. Ya kan? Kalau urusan orang lain, biar aja orang lain begitu. Walaupun dia sengaja. Nah, kadang-kadang memang kita diizinkan orang sengaja berbuat yang tidak enak sama kita. Apakah kita gara-gara orang itu jadi nggak enak juga? Jangan. Yang penting hubungan kita sama Tuhan Yesus tetap baik-baik saja. Ya. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil, Tuhan tahu nggak? Nah, kalau Tuhan tahu, Tuhan tolong nggak? Kasih tolong gitu. Ya, itu ya. Di dalam pelayanan, udah orang mau perhatikan kita, perhatikan juga nggak apa-apa. Kan Tuhan Yesus lebih dari cukup. Itu. Nah, kalau itu motivasinya, maka pelayanan kita dimanapun aja pasti membawa damai sejahtera buat kita. Oke ya. Sekarang ayat yang ke-16. Ada yang bisa Arum baca. Ayat ke-16, lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Amin. Ya, ternyata memang Tuhan Yesus juga perhatikan anak-anak, bahkan bayi-bayi loh. Ya, dari mulut bayi-bayi itu ada pujian buat Allah kita. Itu di Mazmur ada nggak ya Bu Alfrida ya? Ada anak-anak bayi-bayi. Di tempat yang lain bahkan pada waktunya bayi-bayi itu akan bernubuat dan seterusnya ya. Jadi artinya apa? Artinya anak-anak itu sekecil apapun bahkan masih dalam kandungan pun harus bisa dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, pengalaman Ibu Alfrida kan juga gitu kan, waktu dia berdoa cucunya tuh digendong sama Tuhan. Cucunya Ibu ya, di sini loh. Dia melihat penglihatan bahwa cucunya digendong sama Tuhan. Ya, artinya apa? Tuhan memperhatikan ya, bahwa semua orang, Yesus cinta semua orang. Yesus cinta segala bangsa. Jadi itu yang terjadi saudara. Yesus, Tuhan Yesus itu betul-betul luar biasa. Kasihnya melampaui segala sesuatu. Itu sebabnya anak-anak harus dibawa ke gereja. Ya, untuk sekolah minggu. Amin. Dan di rumah pun ya orang tuanya harus juga belajar menjadi guru sekolah minggu, ngajarin ya, jangan ngajarin guru HP ya kan. Ya kan anak sekarang lebih canggih megang HP ketimbang firman gitu ya. Nah, jadi anak-anak juga harus dibawa kepada Tuhan. Kemudian di rumah anak-anak juga harus diajar memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Orang tua harus kasih contoh, kasih teladan. Kalau orang tuanya nggak pernah nyanyi memuji Tuhan, percaya nggak anaknya ntar memuji Tuhan? Enggak bakal. Ya, nah itu sebabnya orang tua, ya kita semua juga di rumah harus memuji Tuhan Yesus, amin. Harus bernyanyi, ya memuji Tuhan Yesus karena ada kuasa di dalam pujian. Tuhan bertata di atas pujian orang Israel. Nah itu, kemudian di ayat yang, bentar. Jadi ayat berapa? 16 ya. Sekarang ayat yang ke-19. Siapa yang belum baca? Ayat 19. Ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya. Keringlah pohon ara. Bu Yati pernah lihat pohon kering nggak? Pohon kering, nggak ada daunnya, nggak ada apanya gitu kan. Ada ya? Pernah lihat ya? Nah ini ceritanya gitu, ada pohon rindang sekali, tapi nggak ada buahnya. Dikatakan pagi-pagi itu Tuhan Yesus lapar. Saya mau tanya, Tuhan Yesus dari jauh tahu nggak bahwa pohon itu nggak ada buahnya? Tahu, tapi sengaja dia datang ke situ. Ya, seolah-olah mau cari buah pada pohon ara itu. Nyata nggak ada. Dengar perkataan Tuhan Yesus, satu patah kata aja luar biasa. Tuhan Yesus cuma bilang gini, pohon ara engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Tiba-tiba kering tuh. Pohon kan kalau kering kan pelan-pelan biasanya kan ya. Gak mungkin sekaligus, ini langsung kering semua. Orang heran, luar biasa. Tapi ada orang-orang yang menerjemahkan ayat ini bilang begini, masa pohon gak apa-apa dikutuk, kan lagi gak musim buah ara pada waktu itu, kok dikutuk. Nah saudara, jangan ikut orang kayak gitu. Orang kayak gitu tuh gak ngerti bahwa Tuhan punya maksud untuk semuanya itu. Ya, kalau pohon itu punya nyawa enggak? Pohon punya nyawa enggak? Wi, punya nyawa enggak pohon? Tadi bilang punya.
Jadi kalau ditebang, masalah enggak? Enggak apa-apa. Dwi pernah nebang pohon enggak? Pernah ya. Enggak apa-apa, orang itu dia enggak bernyawa kok. Gitu kan. Tapi Tuhan Yesus punya maksud melakukan itu supaya ada beberapa pelajaran bagi kita semua. Ya, yang pertama ya, semua yang ada di dunia ini, di alam semesta punya siapa? Kalau Dwi punya HP, nggak kalau punya HP, terus dibanting sama Dwi gitu, ya orang lain bermasalah nggak sama itu? Nggak. Orang punya dia kok, kecuali HP saya dibanting, awas loh Wi ya. Kalau punya sendiri, semuanya punya Tuhan kok. Terus tahu nggak, kalau Tuhan mencabut nyawa orang, haknya Tuhan nggak? Haknya dia. Makanya orang-orang yang nyinyir di bangsa ini, ya jelek-jelekin Tuhan Yesus, semuanya udah almarhum. Kalau dia punya hidup, ya kan, makanya jangan main-main sama Tuhan Yesus. Ya, dia punya otoritas di dalam segalanya. Semuanya milik Tuhan Yesus. Kita juga milik Tuhan Yesus enggak? Musa milik Tuhan Yesus enggak? Makanya waktu Musa mau meninggal, Tuhan bilang gini, Musa kamu naik ke atas gunung Nebo, kamu akan mati di sana. Protes enggak Musa? Gak usah protes, orang itu memang nyawanya miliknya Tuhan juga. Ya, jadi kita sadar kita ini miliknya Tuhan Yesus. Yang kedua, gambaran pohon ara itu adalah gambaran manusia yang harus selalu berbuah. Kapan kita harus berbuah? Setiap saat kita mesti berbuah kalau ikut Tuhan Yesus. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, jadi kalau nggak berbuah, kata Tuhan, ranting yang tidak berbuah, dipotongnya, ditebang. Nah sekarang, tahu nggak, ada pohon yang nggak ada musimnya, mau berbuah kapan aja bisa. Pohon apa ya? Coba 5 pohon. Mulai dari Bu Gembala, pohon apa yang berbuah terus gitu, Kak? Enggak. Pisang. Oh pisang deh soalnya. Apa Dwi? Pohon apa yang berbuah terus nih, nggak pakai musim. Mangga ada musimnya. Pohon apa? Apa Bu? Kelapa. Mentang-mentang di kebun singkong rumahnya. Ya. Apa Wi? Nggak tahu. Apa si Yati? Yang nggak ada musimnya, mau beli kapan aja bisa. Kan ada pisang tadi, pisang mau beli kapan aja ada kan? Apalagi pepaya, ya pepaya. Apalagi Popo? Jeruk. Jeruk ada musimnya, walaupun musimnya banyak. Apalagi? Tadi Bu Alfreda bilang apa kelapa ya Bu ya? Kelapa juga emang gak ada musimnya. Kalau ada musimnya, maka rendang juga ada musimnya. Apalagi? Apa Rum? Bisa juga ya. Tomat cabai. Cabai, tomat, bawang. Iya. Kalau cabai ada musimnya, berarti ada waktunya kita nggak makan cabai ya. Ya, oke. Ayat yang ke-28. Popo dapat 28. Persamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai kedua anak laki-laki,
Ia pergi kepada orang yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tapi ia tidak pergi. Ya, jadi ini ada seorang bapak tuh nyuruh anaknya, "Nak, pergi kebun anggur ya sekarang." "Baik Bapak." "Pergi nggak?" "Nggak pergi, ini ceritanya dia nggak pergi." Banyak nggak orang Kristen yang kayak gitu ya? Kalau dengar firman, oke, yes, amin, amin. Tapi nggak dilakuin. Banyak kayak gitu. Banyak, ya. Jadi kalau dengar khotbah, manggut-manggut. Ya, Dennis manggut-manggut tapi matanya merem gitu kan. Ya. Ya, banyak seperti itu. Dengar firman, dengar bersukacita, tapi dia tidak berbuah. Nah, kalau perumpamaan tentang penabur, itu benih jatuh di mana tuh ya? Pak Duri udah tumbuh dia. Tanah berbatu, dia terima gembira, luar biasa firmannya hari ini. Oh, pengkhotbahnya begini loh, luar biasa loh, luar biasa. Bahkan di gereja nangis. Ya, tapi habis itu di rumah gak laku. Ini Tuhan sedih nih orang kayak gini. Ini banyak nih orang Kristen kayak gini nih. Banyak banget ya. Kuku-kuku suami nih. Ya, jadi banyak. Makanya sadar kita, jangan sampai kita kayak gini ya. Dengar, manggut-manggut, apa, yes. Ya. Cuma Tati Kudus, yes. Tapi yes cuma di sini doang, di rumah mah yos. Nah, ini peringatan buat kita, jangan kayak gitulah. Ya, kalau bilang, Tuhan, baik Tuhan aku mau melakukannya. Udah lakukan dengan segenap hati. Karena kita ngomongin sama Tuhan Yesus ya. Halo? Ya, yang penting Tuhan gak ngelarang kan. Ya, jadi saudara perhatikan ini biar menjadi evaluasi bagi kita. Supaya kita jangan bilang iya tapi tidak melakukannya. Ya, kemudian tentang penggarap kebun anggur. Ya, semua penggarap-penggarap yang tadi kita baca itu, mereka itu merampas yang menjadi miliknya Tuhan. Banyak gak orang Kristen yang merampas miliknya Tuhan? Dia dapat berkat begitu banyak, ya. Tapi semua buat aku gitu. Ya, dia tidak, kan kalau hukumnya Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Artinya, pokoknya semuanya buat Tuhan lah. Kalau semuanya buat Tuhan, rugi nggak? Nggak bakal rugi, karena Tuhan juga akan memberi luar biasa buat kita. Dan juga buat sesama. Jadi kalau di sini ada M5.000, kalau saudara berpartisipasi, luar biasa. Berarti kita meresponi firman Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan Yesus. Suatu kali Tuhan akan datang dan akan menghakimi orang. Kamu dipercayakan sudah melakukan tanggung jawabnya belum? Dan yang ketiga, kita mesti berjaga-jaga supaya firman ini tidak menjadi jerat bagi hidup kita. Dan yang terakhir ayat 42. Yati belum baca Yati. Ayat 42. Digedein aja kalau nggak bisa. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Iya, ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu batu penjuru. Jadi semua tuh diarahkan mulai dari Tuhan Yesus. Itu dibuang sama
tukang bangunan. Tukang bangunannya siapa nih? Bukan ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, walaupun mereka melihat itu batu penjuru, melihat bahwa segala sesuatu itu ada di dalam Tuhan Yesus, kuasa dan segala macam ada di dalam Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mau terima. Dibuang tuh Tuhan Yesus. Sampai sekarang mereka masih buang Tuhan Yesus. Ya, batu penjuru itu kalau kamu mau bangun suatu rumah, ada peletakan batu pertama tuh, ingat nggak ya? Nah itu batu penjuru, karena semuanya dimulai dari situ nanti. Jadi kehidupan kita ini semuanya berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan orang kalau ditimpa batu itu, dia akan hancur. Ya. Kenapa? Karena dia punya kuasa luar biasa. Makanya saudara, kalau ada orang-orang yang melawan Tuhan Yesus, dia pasti hancur. Ya. Pernah di Alinda itu ada satu ibu punya saudara agama lain. Ya. Suatu kali dia bilang begini, ngapain kamu ikut Tuhan Yesus? Emang Tuhan Yesus bisa kasih kamu makan? Ini dong gue nih kerja. Gue kaya nih. Lo tahu, sejak saat itu katanya dagangannya sama sekali nggak laku. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia datang sama orang yang di Alinda itu, bener juga ya, aku salah ngomong waktu itu, daganganku sama sekali nggak laku, habis sekarang. Nah, saudara, jangan main-main sama perkataan terhadap Tuhan Yesus. Ya, kalau kita puji-pujilah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati seperti anak yang sulung tadi, nggak dapat berkata apa-apa. Sebab di dalam Tuhan Yesus ada segalanya, betul ya? Ada kesembuhan, ada berkat, ada keselamatan, ada macam-macam yang baik tuh ada di situ. Maka kalau kita terus membangun fellowship sama Tuhan Yesus, kita punya hari depan yang penuh pengharapan. Perkataan kita yang sepatah kata aja, saudara, Tuhan dengar loh. Tadi malam saya sharing sama Ibu Gembala. Ibu Gembala ingat katanya, dulu Pak, kita jalan di Pondok Ungu. Tahu nggak Pondok Ungu di mana? Ya Bekasi situ. Waktu jalan di Pondok Ungu, saya nih ngomong, kita minta sama Tuhan ya, biar sampai tua kita tetap melayani. Ya, dia ingat sampai sekarang, kita tetap bisa melayani Tuhan Yesus. Jadi perkataan kita pun sepatah kata didengar sama Tuhan Yesus. Ya, jadi perkataan kita yang baik, tinggal tunggu nanti hasilnya pasti akan baik. Ya, jadi saudara, baik-baiklah dengan Tuhan Yesus, amin. Karena dia sangat baik bagi kita. Lebih baik daripada siapapun saja. Makanya kalau beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Supaya dia lihat bahwa kita ini sungguh-sungguh. Jangan pengen dilihat orang. Biarlah kita melihat, percaya bahwa Tuhan Yesus melihat kita yang sungguh-sungguh ini. Dan pasti akan dampak yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau kami sudah belajar dari firman-Mu ya Bapa, Engkaulah batu penjuru, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Kalau firman-Mu hari ini menegur kami bertobat, kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami mau sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iralaya takarala wasikerala papa papa. Yaralaya takarala wasikerala ralaya. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala, dan memberkati Bapak Gembala Tuhan dan kesehatan dengan damai sejahtera sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, dan saatnya kami juga akan persembahan kami, dan Kau yang menguduskan persembahan kami, dan Kau akan mengembalikan berkali-kali lipat, sebab Engkau tidak pernah berhutang kepada siapapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita akan baca firman di 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat, camkanlah ini
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan kita membaca bersama-sama dengan iman ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakan Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Mari kita bawa persembahan dengan hati bersyukur, karena Tuhan Yesus sudah baik buat kami semua. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya. Aku wariskan, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya. Aku warisnya, ku ditebus,
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan dari Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah. Kami hancurkan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di GB Hati Kudus dan di seluruh wilayah Indonesia dan ada jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu. Dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada. Kiranya Indonesia mendapat pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia dan mendapatkan suara mereka di TPS. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh 10%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga Maha Mulia, kami mengucap syukur atas anugerah, kasih, dan penyertaan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus kepada GB Hati Kudus, dan kami mohon penyertaan Tuhan di hari-hari mendatang. Amin.
Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBI Hati Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu. Jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Amin. Penuhilah kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kami sungguh berbangga kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajaib, mulia, mengagumkan, tapi mau menjadi Bapa, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, tak henti-hentinya kami rindu terus memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami sadar juga banyak kekurangan kami, kelemahan kami, tapi kami mau mendapat belas kasihan daripada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berbelas kasihan mengampuni kami, menjamah kami, dan juga menyembuhkan kami. Mohon tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang jahat tidak dapat menjamah kami. Biar seluruh hidup kami hanya Tuhan Yesus saja yang berotoritas, yang mengendalikan hidup kami, bahkan gereja Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami tidak akan takut ataupun khawatir, karena seluruh hidup kami, bahkan gerejamu ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami juga percaya Tuhan Yesus rindu kami dibentuk indah, dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang lemah lembut, rendah hati, hidup di dalam Tuhan Roh Kudus. Biar kami terus mengoreksi diri kami, yang kami rindukan kami berkenan di hati Tuhan. Tuhan Roh Kudus, tuntun kami dan koreksilah kami. Dan kami rindu pada saat Tuhan Roh Kudus mengoreksi kami boleh berbalik, tetap ada di dalam jalan dan kehendak Bapa. Bapa di surga yang sempurna. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, Engkau ajaib, Engkau mulia. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus peduli akan kesehatan kami. Bahkan ya Bapa, kami percaya kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami dan ibadah kami sudah menjamah kami oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua disembuhkan. Kami percaya apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kami sudah Tuhan Yesus pulihkan. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kesembuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat keuangan dan juga kebutuhan yang sudah Tuhan Yesus sediakan setiap hari. Setiap hari-hari kami terus dipelihara secara sempurna oleh Tuhan Yesus. Oh, betapa baiknya Tuhan Yesus yang sudah memelihara kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus sediakan. Begitu juga gerejamu diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan gerejamu, Tuhan Yesus sediakan dan kirimkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pintu-pintu terbuka bagi gerejamu, bagi kami semua jemaat GBI Hati Kudus, sehingga ya Bapak, kami terus mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Juga mengucap syukur buat persembahan, perpuluhan yang sudah kami bawa. Mohon dikuduskan dan dilayakkan
agar persembahan ataupun perpuluhan kami boleh berkenan. Kami juga berdoa untuk sertifikat tanah dan izin gereja. Tidak khawatir, kami berserah dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan membela gereja GBHT Kudus. Kami percaya sesuai dengan waktu yang indah Tuhan Yesus pasti berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat Bapak Gembala dan juga buat pelayanannya, buat sharing firman-Nya yang sudah ditaburkan. Setiap apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala itu boleh menjadi firman yang rema di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Bapak, benih-benih itu bertumbuh di dalam hati kami, bahkan kami percaya kami akan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan Yesus. Berkati Bapak, Ibu, dan juga keluarganya. Tuhan Yesus pelihara mereka dengan sempurna. Dan juga kami mau sehati sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Gembala sehat, Bapak Gembala sukacita, penuh damai sejahtera, bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Dan kami juga berdoa agar kami semua boleh menjadi jemaat GBHT Kudus yang militan, yang setia, yang takut akan Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan roh kami terus menyala-nyala di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Inilah doa kami, kiranya boleh berkenan di hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjadi rema dan daging bagi kita dan kita ya hidupi, supaya setiap hari kita percaya bahwa Mazmur 91 ini menjadi perlindungan bagi kita. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Mazmur 91. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami, dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah. Tangan
kami juga berdoa buat anakmu Dwi, Tuhan jamah perutnya, kandungannya dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, miumnya dikeluarkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel kanker kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima kesembuhan buat Dwi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Ibu Haryawati biar sehat, sembuh dari flu-nya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar rumahnya juga cepat selesai ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Jessica, anak daripada Ibu Santi Matiur Tambunan, Sirait. Ya Tuhan juga jamah matanya, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tuhan sembuhkan dari stroke dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat Philip Mantopa, Tuhan sudah sembuhkan dari kanker dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga sehat. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mencap syukur. Bapa terima kasih. Puasa kami hari ini berkenan di hadapan hadirat Bapa, memuliakan Tuhan Yesus dan selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Ucap syukur juga Tuhan sediakan makanan pada siang hari ini, pembuka puasa kami. Kiranya Tuhan kuduskan, sakit penyakit kutuk kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Santi yang hari ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin.
Kalau yang di rumah nggak ada.